Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silakan scan QRIS yang tertera di layar atau di kursi tempat saudara duduk. Menara doa pelayan jemaat di SICC untuk bulan Maret akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Februari 2026 pukul 9.30 pagi. Seluruh pengerja terutama yang memiliki e-badge diwajibkan untuk hadir. Menara doa pelayan jemaat Rayon 18 untuk bulan Maret akan dilaksanakan pada hari Selasa 3 Maret 2026 pukul 19.00 WIB. Seluruh pelayan Tuhan dan pengerja Rayon 18 wajib hadir serta turut mengundang jemaat PPA dan anggota KUL. Dibuka kelas KOM 100 online untuk angkatan ke-66 yang akan dimulai hari Senin 2 Maret 2026. Kelas akan dilakukan melalui Zoom meeting. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Elis di nomor 0812 1397 9047. Kelas bimbingan pranikah GB Mega Bekasi akan diadakan secara online by Zoom meeting pada hari Minggu 15 Maret 2026. Untuk waktu dan pendaftaran ataupun informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor Ibu Mary Ginting dan Bapak Freddy Marbun di nomor yang tertera di layar ini. Koram Deo atau Doa Pagi GBI Rayon 18 setiap hari Rabu dan Jumat melalui Zoom meeting. Untuk Zoom ID dan passcode, Bapak Ibu dapat melihatnya di layar ini. Kami mengajak Bapak Ibu semua bisa ikut bersama-sama dalam doa pagi ini. Menara doa 24 jam, GBI Rayon 18 setiap hari dan dalam 24 jam. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan hadir di ruang menara doa di lokasi yang tertera di layar ini, atau bisa mengikutinya melalui Zoom meeting di ID 842 8888 726 dengan passcode Integrity. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online GBI Mega Bekasi Rayon 18. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama secara online pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami satu minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih setia-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Biarlah kami juga boleh merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami dan penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memulai ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita boleh masuk di tahun yang baru. Semua karena penyertaan Tuhan. Bahkan kalau gereja Tuhan Mega Bekasi hari ini genap berusia 20 tahun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu.
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Bapa. Dan hadir-Mu terutama katakan penyertaan-Mu, segalanya hadir-Mu di hidupku, terutama dengan segenap hati nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes Lord, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, terima kasih. Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Mari sama-sama sembah Dia Saudara, bersyukur atas setiap anugerah dalam kita Saudara. Syakarabah, syakarabah. Mari sembah Dia Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Shikarabah Baba ya shanarabo ya shanarabo. Kau baik ya Tuhan,
Kasih setiamu sampai selama-lamanya bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh masuk di tahun yang baru. Bahkan penyertaan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari boleh berbahasa roh saudara. Engkau yang belum berdoa dalam bahasa Indonesia. Ya Namo, ya Namo. Hadirat-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Syakara Bapa ya Namo. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahku, tapi semua karena Roh-Mu Tuhan. Shikaralabaya shananaboya shanabo. Sama-sama katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Dengan segenap hati yang bersyukur saudara katakan kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih tepuk tangan bagi dia saudara. Terima kasih Tuhan. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Kita yang bersyukur lebih lagi katakan ini seruan umat-Mu Tuhan. Kami penuhi bait-Mu dengan ucapan syukur kami. Yes Lord, with every breath I will sing. Mari Mega Bekasi lebih lagi. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am
Mari sama-sama katakan, Your goodness is running out, it's running out. Come on, Mega Bekasi. Life laid down, surrender now. Your goodness is running out. Sambil angkat tanganmu katakan, Your goodness is running out. Oh. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out for me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of. Satu kali lagi katakan, I will sing of the goodness of God. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang dahsyat buat Allah kita, sorakan haleluya. Ini setiap kami yang merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah
dahsyat lagi, nyatakan Engkau baik. Yes Lord. Saudara. Shalom semuanya. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, tugas utama dari seorang murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk menyelesaikan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang keempat, kita diingatkan tentang tahun 2033, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung. Dan yang kelima, untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, harus dengan metode Tuhan Yesus. Goal sebagai orang percaya
sesuai dengan Roma 8 ayat 29 adalah untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Katakan amin. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Maka tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa melihat profesinya adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Mereka melakukan itu karena pesan Tuhan Yesus bahwa mereka tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? 120 murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras. Dan setelah itu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Ini yang disebutkan dengan peristiwa Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama, yaitu di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang hamba Tuhan berkulit hitam
yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua yang dahsyat. Sebab menghasilkan gerakan Pentakosta dan harismatik yang kita kenal sekarang ini. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada hari-hari ini, Roh Kudus kembali dicurahkan yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Arti Pentakosta ketiga adalah yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Saya ingatkan bahwa DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ternyata sekitar 2000 tahun yang lalu, ini sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu pada waktu menantikan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang disebutkan dengan Pentakosta yang pertama. Siapa mengira kita diberikan visi restorasi Pondok Daud untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan gerejanya tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa sih dengan tahun 2033 ini? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Dan akhir-akhir ini, Tuhan dengan kuat berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang visi amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kedua kali dan tanda akhir zaman, maka Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu
barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Itu tidak alkitabiah. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi yang saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Itu alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu. Apa arti pesan ini buat kita? Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan menyelesaikan amanat agung. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Tuhan Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada waktu General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan peace. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu dia masih ada di dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu dimulai dengan doa. Tuhan Yesus berkata, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti
apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa, hubungannya dengan Bapa. Jadi bagi saya, yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray, berdoa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari doa tersebut. Peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat, bukan sebagai urutan metode yang baku atau harus dilakukan secara berurutan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Kita juga harus memberi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, kalau kita memberi, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Sekitar 15 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada saya untuk memberi melalui Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini yang disebut sebagai persembahan sulung. Sampai hari ini, saya tetap memberikan persembahan sulung ini. Dan apa yang Tuhan janjikan tidak pernah tidak ditepati. Saya tidak memaksa saudara harus memberi persembahan sulung. Tetapi kalau saudara mau diberkati di tahun-tahun yang sulit ini, lakukanlah itu dengan hati yang rela dan sukacita. Maka berkat Tuhan pasti akan digenapi. Persembahan sulung untuk tahun 2026 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2026. Dan itu diberikan pada bulan Februari tahun 2026. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari kita, bukan sisa-sisa. Ini sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible versi Injili. Saya mengajak kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung seperti metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, hal ini akan terjadi kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan menjangkau dunia 7 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033. Haleluya! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Angkat tangan kita.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita berbahasa roh. Bapa, curahkan rohmu, urapi kami ya Aba. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu marilah, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Itu dengan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua, Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau Aba. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Berdoa, introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Katakan ampuni. Ampuni saya Tuhan. Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun Tuhan. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Bapa terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Soal dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan dari tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau melihat anak-anakmu semua. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi mereka yang putus asa. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Saat ku masuk ke hadirat. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, Kau sudah memberi yang terbaik dalam setiap kami dengan berkat anugerah yang melimpah. Dan hari ini kami tidak dengan tangan hampa, kami datang di hadapan-Mu. Yang terbaik Kau sudah berikan bagi kami. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di kota ini ya Tuhan, supaya melalui apa yang kami tabur ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu, dan kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku berikan bagimu Allah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh disampaikan itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, biarlah Engkau berkati kesehatannya, keluarganya, bahkan keluar masuknya, biarlah Engkau yang selalu menyertai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pak Andi Markus beserta wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih dan lebih lagi dalam pelayanannya, dalam setiap apapun yang dikerjakan dan dilakukan Tuhan, biarlah Engkau menyertai. Engkau berkati keluarganya, bahkan pekerjaannya, biarlah Engkau selalu buat berhasil dan beruntung. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Indonesia penuh dengan damai, penuh dengan sukacita daripada-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin yang Kau percayakan untuk memimpin negara kami Tuhan, mulai dari presiden, bahkan sampai RT, RW, biarlah mereka mempunyai integritas dan mereka juga bertugas semuanya takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus, jemaat juga yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini dalam ibadah online. Kami percaya apapun pergumulan yang mereka alami saat ini Tuhan, mereka boleh menemukan jalan keluar di dalam-Mu. Tuhan, Kau berkati setiap jemaat yang hadir juga pada pagi hari ini, biarlah mereka boleh merasakan sukacita dan hadirat-Mu dalam ibadah online pagi hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa kami juga, kami siap menerima berkat dari hamba-Mu. Angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.